Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Wiritanaya dengan NIM akhir 112. Di sini, saya dari kelompok 6 yang akan menjadi moderator pada jalannya presentasi hari ini. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu mengenai utang perdata yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai utang perdata. Jadi, sebab timbulnya utang perdata pada umumnya karena perikatan yang dikuasai oleh hukum perdata. Dalam perikatan, maka pihak yang satu berkewajiban memenuhi apa yang menjadi hak dari pihak lain. Perikatan menurut pasal 1233 KUH Perdata bisa dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Perikatan yang timbul dari undang-undang dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, perikatan yang timbul karena undang-undang saja, dan yang kedua, perikatan yang timbul karena undang-undang dan perbuatan manusia. Selanjutnya yaitu perbedaan antara utang pajak dengan utang perdata. Yang pertama, utang pajak lahir karena adanya undang-undang, sedangkan utang perdata lahir karena adanya persetujuan dan karena undang-undang. Yang kedua, utang pajak berada dalam ranah hukum publik, sedangkan untuk utang perdata berada dalam ranah hukum private. Yang ketiga, utang pajak kedudukannya pada pihak yang tidak sederajat. Dalam hal ini, perikatan pajak melibatkan orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan. Sedangkan untuk utang perdata yaitu hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak yang mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya April. Kepada April saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Nama saya B. Afrilia Zusmi Fauzan dengan NIM akhir 250. Di sini saya akan menjelaskan tentang utang pajak. Jadi, apa itu utang pajak? Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayarkan termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kematian kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Utang pajak mempunyai perbedaan dengan utang biasa yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi, utang pajak itu diliputi atau dikuasai oleh ketentuan hukum publik, sedangkan utang biasa dikuasai oleh hukum perdata. Kalau dalam hukum perdata, utang pajak jasa timbal balik tidak ada. Utang biasa penagihannya berdasarkan hukum perdata, sedangkan utang pajak penagihannya berdasarkan hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 yang dikenal dengan penagihan pajak dengan surat paksa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan April atas materi yang telah diberikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Septa. Kepada rekan Septa, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya moderator. Perkenalkan, nama saya Dwi Septa Anggraini dengan NIM akhir 278. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai timbulnya utang pajak. Utang pajak dibagi menjadi dua, yaitu 1. Ajaran material. Utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. 2. Ajaran formal. Utang pajak yang timbul karena adanya surat ketepatan pajak oleh fiskus. Jadi, meskipun syarat adanya tabestan sudah terpenuhi, tapi sebelum ada surat ketepatan pajak, maka belum ada hutang. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah diberikan oleh rekan Septa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Dinda. Kepada rekan Dinda, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya, moderator. Perkenalkan, nama saya Dinda Nugrahani Sanjaya Putri dengan NIM akhir 006. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penagihan pajak. Dalam sistem self-assessment wajib pajak, membayar utang pajak tanpa harus menunggu adanya penagihan dari Fiskus. Proses penagihan pajak antara lain meliputi yang pertama, prosedur penagihan dengan surat paksa, yang kedua, akibat hukum, yang ketiga, tahap pelaksanaan tindakan penagihan,
Setelah itu, penagihan pajak dapat dilakukan juga melalui berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, menegur atau memperingatkan. Yang kedua, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Yang ketiga, memberitahukan surat paksa kepada penanggung pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih kepada rekan Dinda atas materi yang telah diberikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Bagas. Kepada Bagas, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandi Bagas Permana dengan NIM akhir 403. Di sini saya akan membahas tentang materi berakhirnya utang pajak. Nah, utang pajak akan berakhir apabila mengalami atau memiliki hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, itu ada namanya pelunasan utang pajak. Seperti kita ketahui, apabila kita memiliki utang dan kita melakukan pembayaran atau pelunasan, maka utang tersebut bisa dikatakan lunas. Hal tersebut juga sama pada utang pajak. Apabila seorang wajib pajak telah membayarkan utangnya, baik itu lewat giro maupun lewat bank, maka utang pajak tersebut akan dikatakan lunas. Yang kedua ada kompensasi atau pengalihan, yang dimana di sini ada dua jenis, yaitu kompensasi untuk jenis pajak yang berbeda dalam 1 tahun, ataupun untuk jenis pajak yang sama dengan periode yang berbeda. Contoh untuk wajib pajak atau utang pajak pada jenis yang berbeda pada 1 tahun, yaitu apabila kita memiliki kelebihan pada pajak penghasilan dan memiliki kekurangan untuk melunasi pada pajak pertambahan nilai. Maka kelebihan yang terdapat pada pajak penghasilan tersebut dapat dikompensasikan untuk menutupi utang pajak pada pajak pertambahan nilai. Sedangkan untuk contoh pada utang pajak yang dikompensasi dengan jenis yang sama dalam periode berbeda, yaitu apabila kita memiliki kelebihan pembayaran utang pajak atau pada pajak penghasilan tahun lalu, sedangkan pada tahun ini kita memiliki kekurangan, maka kelebihan itu di tahun lalu dapat dikompensasikan pada tahun sekarang. Yang ketiga, yaitu adanya penghapusan utang pajak. Nah, penghapusan utang pajak itu dapat terjadi apabila seorang wajib pajak tersebut itu atau lembaga yang terkena wajib pajak itu tidak dapat atau tidak mungkin untuk melakukan pembayaran atau melunasi utang pajak karena beberapa hal. Nah, alasan-alasan tersebut diatur pada Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 575 KMK titik 4 2000, tepatnya disahkan pada tanggal 26 Desember tahun 2000. Beberapa alasannya, yang pertama yaitu apabila wajib pajak tersebut telah meninggal dunia, di mana dia tidak memiliki harta yang untuk diwariskan, tidak memiliki ahli waris, ataupun ahli warisnya tidak dapat ditemukan. Yang kedua, apabila wajib pajak tersebut tidak memiliki harta kekayaan lagi. Nah, yang ketiga, apabila telah melampaui dari batas kadaluarsa dari penagihan utang pajak tersebut. Dan yang terakhir, yaitu sebab lain karena adanya penelitian. Nah, untuk khusus pada alasan atau yang keempat ini, sebab karena sebuah penelitian. Nah, penelitian ini akan diteliti oleh badan yang berwenang atau pihak yang berwenang, yaitu KPP atau KPPBB, yang dimana mereka akan menyelidiki dari utang pajak ini per tarif pajaknya, kemudian per wajib pajaknya, dan per tahun pembayaran pajaknya. Jadi dapat diteliti dengan lebih baik sehingga kita bisa mengetahui benar-benar apakah wajib pajak tersebut memang tidak bisa melunasi utang pajaknya tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah kadaluarsa. Nah, untuk menagih utang pajak ini ada kadaluarsanya, teman-teman, yang dimana apabila telah melampaui hal tersebut maka dapat dikatakan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih atau kadaluarsa. Nah, beberapa kadaluarsa, yang pertama untuk utang pajak pusat itu sebanyak 5 tahun maksimal, kemudian untuk utang pajak daerah itu sebanyak 5 tahun atau maksimal 5 tahun, untuk retribusi daerah itu 3 tahun, dan bagi wajib pajak yang mengalami tindakan pidana maka tidak ada batas waktunya. Dan yang terakhir itu ada pembebasan utang pajak. Nah, pembebasan utang pajak ini biasanya berkaitan tentang kebijakan dari pemerintah tersebut. Contohnya nih, pemerintah ingin melakukan penanaman modal. Nah, otomatis pemerintah akan melakukan pembebasan pajak pada kurun waktu atau periode tertentu dan pada wilayah-wilayah tertentu agar dapat melakukan penanaman modal oleh masyarakat sekitar maupun UMKM yang membutuhkan. Baik, sekian dari saya, yaitu materi tentang berakhirnya utang pajak. Saya kembalikan lagi ke moderator. Disampaikan terima kasih kepada rekan Bagas atas materi yang telah disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Diva. Kepada rekan Diva, saya persilahkan.
Terima kasih atas waktunya moderator. Perkenalkan, nama saya Diva Limasari dengan NIM akhir 430. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pemungutan pajak. Pada dasarnya terdapat 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu pertama, sistem official assessment, kedua, sistem self-assessment, ketiga, sistem withholding. Pertama, sistem official assessment adalah sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus atau aparat pajak. Jadi, dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif, sedangkan fiskus bersikap aktif. Menurut sistem ini, utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus. Jadi, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka sistem official assessment sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran formal, yaitu utang pajak timbul apabila sudah ada ketetapan dari fiskus. 2. Sistem self-assessment adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak atau fiskus hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Jadi, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka sistem self-assessment sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran material. Artinya, utang pajak timbul apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak. Untuk menyukseskan sistem self-assessment ini dibutuhkan beberapa prasyarat dari wajib pajak sebagai berikut. 1. Kesadaran wajib pajak. 2. Kejujuran wajib pajak. 3. Kemauan membayar dari wajib pajak. Dan keempat, kedisiplinan wajib pajak. 3. Sistem withholding adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud di sini adalah antara lain pemberi pekerja dan bendaharawan pemerintahan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Disampaikan terima kasih kepada rekan Diva atas materi yang telah disampaikan. Usai sudah seluruh materi yang dibawakan oleh kelompok 6, saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.